Welcome to KVR SIPA Multicom, lembaga kompetensi komputer terpercaya di Lombok Barat. Salam sukses. Desain grafis merupakan skill yang banyak dibutuhkan di dalam dunia kerja. Hal-hal yang perlu kita ketahui dalam dunia desain grafis adalah memahami dan mengoperasikan aplikasi komputer seperti Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Illustrator, dan lain-lain. Pada kali ini, kita akan membahas Adobe Photoshop dan CorelDRAW, juga bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Kemudian di sini ada beberapa alat dan bahan yang biasa kita gunakan untuk mencetak hasil desain kita. Di antaranya di sini ada kertas foto dengan ukuran A4, kemudian kertas foto ukuran A3. Di sini juga ada kertas laminating. Kemudian ada gantungan untuk pembuatan ID card, ada akrilik, ini biasa kita gunakan untuk pembuatan name tag, kancingnya, kemudian lem tembak, kemudian di sini ada resin dan katalis. Adobe Photoshop biasanya kita gunakan untuk mengolah gambar atau still image, seperti manipulasi warna, cropping, resizing, mixing, dan lain-lain. Skill desain grafis memang sangat banyak dibutuhkan dalam dunia kerja produksi, sehingga tidak sedikit orang yang belajar mulai dari nol maupun dari tempat-tempat kursus. Ada juga yang belajar melalui tutorial video online, karena sekarang sudah banyak yang membagikan tutorial-tutorial desain grafis secara gratis. Seperti yang kita ketahui bersama dan familiar di dunia desain grafis, aplikasi Adobe Photoshop merupakan aplikasi manipulasi gambar diam atau still image. Beberapa fungsi editing seperti menyesuaikan tingkat warna foto, mengubah ukuran, menghapus dan mengubah objek, menghapus background, menerapkan filter tertentu, mengubah format berkas foto, cropping, resizing, membuat desain konten, user interface juga, konten medsos, dan masih banyak lagi. CorelDRAW biasa kita gunakan untuk mengolah vektor atau yang banyak berhubungan dengan garis-garis, seperti membuat logo, vektor gambar, desain model, dan lain sebagainya. CorelDRAW sendiri familiar dengan manipulasi vektor atau yang selalu berhubungan dengan pengolahan garis-garis, seperti membuat desain logo, sketsa, dan lain sebagainya. Namun pada kali ini kita akan lebih fokus untuk memberikan panduan bagaimana membuat kartu nama, ID card, name tag, dan teknis mencetak. Contoh saja, kita mulai mencoba membuat desain kartu nama di Adobe Photoshop. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membuka aplikasinya, kemudian membuat lembar kerja baru. Lembar kerja baru di sini kita sesuaikan dengan kebutuhan kita sendiri, seperti yang tadi kita mau buat, yaitu membuat desain kartu nama.
Kita gunakan ukuran standar ya. Tingginya kira-kira 5,5 cm dan panjangnya sekitar 9 cm. Di sini kita dituntut untuk punya kreativitas sendiri-sendiri, akan tetapi bisa juga mencari referensi lain dari beberapa website maupun di Google. Untuk sekarang ini kita akan membuatnya dalam desain yang sederhana saja ya. Oke, dalam kartu nama yang perlu diperhatikan adalah informasi yang ingin diketahui oleh orang lain ketika kita memberikan sebuah kartu nama, yaitu seperti identitas diri, kontak, dan posisi kita sebagai apa. Apakah wira swasta, wira usaha, pegawai kantoran, dan lain sebagainya. Terlebih lagi adalah alamat kantor atau perusahaan tempat kita bekerja. Kemudian kita juga harus memperhatikan tentang warna, baik dari warna background, teks, arsiran, dan lain-lain. Ketika sudah selesai, kita bisa menyimpannya dalam bentuk file agar bisa dibuka kembali suatu waktu, maupun dalam bentuk cetakan dari printer biasa atau floater atau offset, tergantung seperti apa kebutuhan kita sendiri. Nah, untuk desain-desain lain seperti name tag, brosur, leaflet, spanduk, baliho, banner, X-banner, dan lain-lain, semuanya sama secara teknis. Untuk CorelDRAW sendiri, kita akan mencoba membuat desain name tag ya. Sebab di CorelDRAW kita akan lebih leluasa membuat bentuk-bentuk garis, baik rectangle, ellipse, square, round, polygon, dan lain-lain sesuai dengan keinginan kita sendiri. Tahap awal kita harus membuat lembar kerja baru atau bisa juga membuat rectangle sesuai dengan ukuran name tag terlebih dahulu. Baru kemudian kita tuliskan nama, juga jabatan atau apapun yang bisa dijadikan sebagai penanda kita. Contoh, direktur, pimpinan, wirausaha, manajer, dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan mencetak ke sebuah kertas film yang biasa digunakan untuk membuat name tag tersebut. Tada, inilah hasilnya. Nah, untuk ID card sendiri teknisnya sama saja. Akan tetapi ketika kita ingin mencetaknya di kertas film PVC, maka kita harus mencetaknya dengan setting mirror agar gambar tersebut bisa terbalik. Yang mana pada gambar terbalik tersebut akan menjadi normal ketika kita sudah tempel di kertas PVC. Oleh sebab kertas filmnya transparan dan bagian yang dicetak berada di bagian dalam, sehingga tinta cetakan tidak akan pudar atau rusak.